Halo, apa terdengar suara saya? Teman-teman? Terdengar, Mbak Nurul. Oke. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Warahmatullahi dan selamat wabarakatuh. sejahtera buat kita Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman? Udah dari kedua kita mengikuti webinar UISI. Masih semangat kan semuanya ya? Masih. Oke, diharapkan nanti teman-teman bisa aktif bertanya dan juga dijaga antusiasnya dan juga semangatnya ya. Oke, mungkin perkenalan dulu ya. Nama saya Nurul Hamidah Swandevi. Saya dari mahasiswa UISI, Prodi Teknik Kimia, dan juga saya di sini perwakilan dari Ambasador UISI. Ingin menjelaskan sedikit tentang penerimaan mahasiswa baru UISI. Mungkin untuk operatornya bisa dipresentingkan PPT-nya. Oke, teman-teman. Jadi UISI ini merupakan perguruan tinggi badan milik usaha, dan juga UISI ini tergabung dalam aliansi ya. Jadi di UISI ini bergabung dalam aliansi dan juga memiliki beasiswa operatif BUMN. Ya, jadi mungkin teman-teman nih ya yang SMA, lulusan SMA mau daftar ke UISI, mau dapat beasiswa, bisa nih mulai sekarang untuk mengurus data-datanya karena pendaftarannya bisa dibuka 1 Juli tahun 2020. Boleh di next Kak. Nah ini, sekarang kita sedang belajar nih bareng UISI. Ada 10 topik. Nah teman-teman di sini diharapkan bisa mengikuti semua topik loh ya, meskipun minimal 3 topik bisa mendapatkan e-sertifikat. Nah, dan ini juga terbuka untuk SMA maupun SMK. Jadi teman-teman bisa nih ngajak teman-teman yang lain SMA atau SMK untuk bergabung di webinar UISI. Boleh di next Kak. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman yang ingin mendaftar ke UISI, kalau misalnya mau daftar nih ya, ini ya kita ada kode voucher nih, ada potongan harga untuk formulir dengan memasukkan kodenya nih UISI EF 15020. Teman-teman bisa buka di webnya PMB UISI, teman-teman daftar dan juga bisa masukin kode vouchernya, nanti akan ada potongan harga pada saat pendaftaran, seperti itu. Dan ini juga kontaknya UISI. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin mencatat, ini ada kontaknya UISI, atau mungkin nanti dikirim di grup juga bisa. Dan juga bisa mengunjungi webnya, mungkin juga bisa mengunjungi IG-nya teman-teman. Ada IG-nya @saya_UISI dan juga ada IG-nya Ambasador UISI. Oke, next Kak. Nah, ini merupakan penampakan ya. Penampakan kalau teman-teman membuka PMB UISI, nanti kayak gini teman-teman. Nanti teman-teman bisa masuk ke daftar, prosedur juga, dan juga ada biaya dan jadwal. Nah ini, teman-teman yang mungkin males ikut tes ya, masih ikut tes, nanti teman-teman bisa menyiapkan nih data-data rapornya. Karena data rapornya ini bisa mulai daftar dari tanggal 1 Juni sampai 3 Juli loh ya. Jadi teman-teman mulai sekarang masih ada waktu buat mengumpulkan data-data untuk melewati jalur rapor. Boleh di next Kak. Nah ini, di UISI nih ya, ada kabar banyak itu, UISI mulai tahun ini tuh membuka kelas sore teman-teman, tapi hanya beberapa prodi. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang pengen bekerja nih sambil kuliah, atau aku males kuliah pagi gitu, jadi teman-teman bisa ngambil kelas sore. Nah, berikut ini merupakan ada beberapa prodi yang bisa membuka kelas sore. Mungkin bisa di next Kak. Nah, ini ada akuntansi. Mungkin teman-teman yang berasal dari IPS bisa daftar akuntansi, ngambil kelas sore. Dan perkuliahan itu dimulai dari 6 Oktober tahun 2020. Nah, ini ada informatika juga. Next, Kak. Ada teknik logistik, ada manajemen rekayasa, dan juga ada manajemen.
Nah, ini merupakan keunggulan teman-teman ya, keunggulan dari kelas sore. Yang paling saya lihat itu tidak ada batasan usia, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada saudara atau kenalan gitu ya, mungkin yang pengen kuliah tapi kok kayaknya aku umur segini kayaknya mau masuk kemana lah, bisa nih ambil di UISI mengikuti program kelas sore. Dan juga ada tugas akhir, skripsi, magang itu kayak sama kayak apa, kayak kelas biasanya gitu. Boleh di next, Kak? Nah, ini biaya perkuliahan teman-teman ya. Dan juga ada jalur pendaftaran. Untuk biaya perkuliahan sendiri, teman-teman bisa membaca ya. Itu ada biaya investasi pendidikan, ada biaya pengembangan, dan juga ada biaya kuliah tunggal. Dan juga ini ada jalur pendaftaran teman-teman, ada 3 nih. Ada reguler landai, dan juga ada kemitraan. Nah, untuk info lebih lanjutnya, teman-teman bisa buka di web PMB UISI, terus juga bisa menghubungi nomor WA yang tertera, dan juga teman-teman bisa menghubungi lewat Instagram nih. Kayaknya teman-teman lebih update Instagram ya. Misalnya teman-teman bisa tanya-tanya di kakak-kakak UISI, ambasador juga bisa, di Instagram saya UISI juga bisa, seperti itu. Oke, mungkin nanti kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ingin penjelasan lebih lanjut, nanti teman-teman bisa menghubungi WA atau Instagram atau membuka webnya langsung, seperti itu. Oke, mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan. Mungkin langsung saja ya saya alihkan ke moderator hebat kita pada pagi hari ini. Mungkin untuk Mbak Emma Resela Hartiana, saya persilahkan. Halo Mbak Emma. Mbak Emma nggak, kurang terdengar suaranya. Mbak Emma meninggalkan room ya. Halo, pagi. Halo, iya Mbak Emma. Maaf ya, tadi Terdengar suaranya Mbak Emma. belum ada suaranya kayaknya ya. Iya Mbak Emma. Gimana Oke, kabarnya Mbak Emma? makasih Baik. Tuan. Alhamdulillah sehat. Ya, Selama di sehat. rumah aja sehat ya. Sehat. Oke, mungkin Tuan. bisa saya persilahkan Mbak Emma untuk moderator. Oke, terima kasih Tuan. Terima kasih. Ya. Udah banyak sekali nih yang gabung, udah 145 orang yang gabung. Saya rasa kita walaupun di rumah aja tuh nggak boleh ya untuk membatasi diri untuk selalu tetap harus sharing, harus dapat ilmu juga lewat webinar-webinar yang tentunya sih kalau kali ini ambasador ngadainnya secara gratis gitu ya. Jadi saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman nih yang bersedia hadir di webinar series kali ini. Kebetulan webinar kali ini udah hari kedua dan masih ada 8 hari lagi yang bisa kita ikutin nih. Nah, harapan saya semoga Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman semoga selalu sehat dan juga bahagia dimanapun Bapak Ibu dosen dan teman-teman berada. Jadi walaupun di rumah aja yang tadi saya bilang harus tetap aktif dan juga produktif gitu ya. Ada beberapa hal yang sangat menarik nih dari webinar kali ini. Yang pertama itu webinar kali ini tuh akan memberikan informasi banyak hal tentang gimana sih caranya kita tetap produktif di rumah aja dalam bidang yang pertama ada juga tentang potensi diri, terus tentang bisnis, keuangan, dan juga tentang bagaimana cara kita mengembangkan kreativitas walaupun di rumah aja. Saya juga berterima kasih banyak nih sama Ambasador UISI yang sudah sangat keren menyediakan forum kegiatan yang kayak gini nih, biar bisa ketemu sama banyak orang nih mungkin dari seluruh penjuru Indonesia ya, udah ikutan webinar yang keren kayak gini. Dan juga pastinya pematerinya juga keren-keren. Kita kenalan ya sama pemateri hari ini. Nah, webinar ini juga nantinya akan banyak sekali hadiahnya teman-teman. Jadi hadiahnya apa? Tadi sudah disebutin sama Mbak Suan yang di awal tadi. Kalau nanti ada beberapa orang
dapat hadiah dan lumayan loh bisa buat sangu walaupun di rumah aja gitu ya, apalagi teman-teman yang mahasiswa yang butuh banget sangu-sangu dapat kuota lumayan kan, nanti kita umumin di akhir ya, jadi jangan live dulu. Terus yang kedua, nanti teman-teman yang hadir di sini juga bisa dapat sertifikat ya, dengan syarat nanti bisa ikut minimal 3 seminar, terus nanti ngisi link feedback yang ada di akhir gitu. Tapi sebelum kita mulai, gimana kalau semuanya kita on cam dulu, jadi biar saya bisa kenal nih sama teman-teman. Nanti juga teman-teman bisa nyapa saya tiba-tiba kalau ketemu di jalan, oh itu Mbak Emma yang kemarin bawa webinar gitu. Jadi, halo teman-teman, selamat pagi, semoga sehat selalu nih. Nah, oh iya, saya belum kenalan ya. Kenalkan dulu, nama saya Emma, teman-teman bisa panggil saya Emma nih. Saya mahasiswa dari Teknik Kimia, kebetulan karena hari ini webinarnya tentang Teknik Kimia, jadi saya yang bawakan nih. Semoga teman-teman nyaman ya saya bawakan. Oh ya teman-teman, berkaitan sama Tekim, sama tekniknya, saya mau memberikan perkenalan lebih jauh lagi nih. Mau ngenalin apa sih Tekim itu lewat video yang bakal diputerin nih sama Mbak Suan kayaknya. Jadi biar lebih tahu lagi Tekim itu gimana sih, ngapain aja. Tekim tuh kerjanya yang di lab-lab itu ya belum tentu. Coba kita dapatkan informasi yang lebih jauh lagi ya dari video berikut ini. Teknik kimia merupakan ilmu yang mempelajari proses industri dari bahan baku hingga bahan jadi bernilai tinggi yang siap dipasarkan ke masyarakat. Mahasiswa sarjana teknik kimia dibekali berbagai macam ilmu, antara lain asas teknik kimia, termodinamika, teknik reaksi kimia, proses perpindahan, desain proses, optimasi desain, instrumentasi dan kontrol, hingga sistem utilitas, keselamatan kerja, dan juga manajemen pabrik kimia. Di mana tugas akhir dari mahasiswa sarjana teknik kimia adalah perancangan pabrik kimia, dimulai dari penentuan lokasi pabrik sampai studi kelayakan pendirian pabrik. Visi mencetak mahasiswa untuk menjadi generasi unggul, peneliti inovatif, pejuang sportif, dan pemimpin inspiratif. Saya UISI, Teknik Kimia UISI, UISI mengukir keterunggulan. Oke, itu dia video profil dari Teknik Kimia. Kalau tadi kita lihat di akhir, itu adalah kepala departemen kami di Teknik Kimia. Mungkin beliau hadir di sini. Selamat pagi, Bu Oki. Nah, jadi beliau ini memang sangat sibuk ya teman-teman, tapi masih bisa menyempatkan waktunya untuk hadir. Semoga sehat selalu, Bu Oki. Terima kasih, Bu, sudah hadir. Mungkin kita lanjut aja ngomong-ngomong soal Tekim nih, sesuai dengan topik kita webinar hari ini. Jadi ada pematerinya yang keren banget nih hari ini. Kebetulan Bapak sudah join. Selamat pagi, Fani. Jadi beliau ini lahir di Tuban. Beliau adalah lulusan S1 dan S2 di Teknik Material dan Metalurgi di ITS. Dan beliau, saya lihat CV-nya tuh cukup punya banyak sekali risetnya yang suksesnya juga udah
didanain tuh, lumayan juga. Nah, beliau ini pernah bekerja di Batan atau di Badan Tenaga Nuklir Indonesia, dan saat ini beliau menjadi dosen di teknik kimia dan juga menjadi entrepreneur hebat nih. Selamat pagi Pak Ani. Selamat pagi Mbak Emma. Gimana Pak, kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah pagi ini sehat dan ceria kayaknya. Alhamdulillah. Sibuk ya Pak untuk mengisi perkuliahan yang sekarang di rumah aja nih Pak? Ngabisin kuota ya Pak? Enggak Pak? Ya seperti itu kurang lebih. Oke. Tapi alhamdulillah Pak USI memberikan kuota subsidi nih Pak ke mahasiswanya, keren banget ya USI. Jadi kami mahasiswa sangat terbantu gitu Pak. Iya. Oke Pak, untuk waktu dan tempat secara online saya persilakan untuk Pak Ani. Baik, saya perkenalkan diri saya dulu. Tak kenal maka tak sayang. Nama saya Ani Rahmat, seperti yang diutarakan oleh Mbak Emma. Saya kebetulan mengajar di Teknik Kimia UISI, tapi saya juga mengajar di jurusan lain, khususnya di mata kuliah kewirausahaan. Pada kesempatan pagi ini, menjelang siang, kita akan berbagi tentang seluk-beluk bagaimanakah membuat sebuah sabun. Nah, nanti saya akan mencoba membagi webinar kali ini menjadi 3 sesi atau 4 sesi, mohon maaf. Dan di sesi tersebut jika nanti memang ada pertanyaan langsung bisa disela. Sesi pertama yang akan saya bawakan adalah saya mengharapkan semua yang hadir di webinar ini nanti itu dapat membuat sabun dengan sendirinya. Pada sesi pertama ini saya akan membagikan bagaimana sih cara membuat formulasi sabun sesuai dengan bahan yang ada di sekitar kita. Walaupun nanti prakteknya saya menggunakan bahan dari susu kambing karena di rumah saya adanya adalah bahan itu, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti teman-teman yang lainnya yang join di webinar hari ini nanti bisa menggunakan bahan yang lainnya. Oke, saya langsung mulai ya. Saya presenting sendiri tidak apa-apa ya Mbak Emma ya? Boleh Pak. Biar boleh. lebih. Yeah. Baik, sebentar saya presenting. Oke. Apakah sudah muncul yang saya presentingkan para peserta webinar? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, baik. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi pertama ini saya ingin membagikan apa yang pernah saya pelajari dulu. Seingat saya ini saya mulai belajar ini tahun 2014 kalau tidak salah. Saya agak lupa-lupa ingat. Nah, sebenarnya saat kita ingin membuat sebuah sabun, baik itu sabun padatan seperti ini, padatan ataupun sabun cair, kita itu sebenarnya bisa membuat formulasinya sendiri. Dan ini gratis karena sebenarnya secara digital itu terdapat kalkulator pembuat sabun yang dapat diakses secara gratis. Nah, ini adalah nanti semua bisa praktek bareng-bareng. Saya jelaskan dulu bagaimanakah cara membuat formulasi ini. Nanti di sesi pertama ini saya akan praktekkan langsung bareng-bareng ya. Jadi secara di webnya itu kita bisa membuka shopkal.net atau kalau bingung nanti buka Google, tulis saja shop sabun, terus kalkulator, shopkal tanpa ada spasi, terus Anda enter. Dia sudah ada di layer pertama atau halaman pertama itu biasanya muncul ini, shopkal.net. Nah ini langsung diklik shopkal.net, ini langsung akan terpampang seperti yang Pak Ani presentasikan ini. Nah, bahwa nanti akan terpampang layout seperti ini, terus selanjutnya Anda bisa melakukan masuk ke menu resep kalkulator, yaitu ada di tulisan shopkal. Sebelah kanannya shopkal itu diklik sekali, kita akan masuk pada layout seperti ini. Nah, biar lebih enak, ini kebetulan saya juga sudah buka yang sudah masuk di ini. Apakah ini kelihatan? Kelihatan. Selain nanti PP kelihatan ya. Nah, ini sebenarnya nanti kita
isinya ini ada 8 item yang harus kita isi. Tatarannya seperti ini kurang lebih. Mohon maaf, ini sudah di recording Mbak Emma? Sudah Pak, oleh tim panitia sudah direkod Pak. Oh ya, udah. Oke, baik. Saya balik ke kalkulator pembuat sabun, bahwa ada 8 item yang harus kita isi. Yang pertama adalah kita, di sini sudah ada kodenya angka 1. Nah, di sini ada, kita disuruh memilih tipe li yang akan kita gunakan. Kenapa dia disebut li? Karena pada hakikatnya, nanti ketika dia sudah menjadi sebuah sabun, kandungan ini akan menjadi tidak aktif. Nah, ini ada 2 jenis bahan kimia yang bisa kita gunakan dan ini pasti ada di setiap sabun apapun. Jadi kalau ada yang ngomong, oh sabun saya itu organik, tidak mungkin. Karena semua sabun itu kalau dia sabun batangan, dia pasti mengandung NaOH. Kalau dia sabunnya cair, maka dia akan menggunakan KOH. Kalau sabunnya dia pengen bentuknya soft, tidak terlalu padat, tapi juga tidak cair, biasanya dia menggunakan 90% KOH dan 10% NaOH. Ini kayak pasta gigi gitu nanti jadinya. Atau biasanya kita menyebutnya sabun konsentrat. Kalau yang sudah ada sekarang yang diproduksi oleh Unilever. Nah ini harus kita pilih dulu. Karena pada hari ini kita itu akan membuat sabun batangan, maka di sini saya mengklik NaOH. Nah, nanti boleh ya, nanti saya tunjuk salah satu peserta, terus saya pandu, nanti kita praktek bareng-bareng. Nah, setelah jenis alkali ini kita pilih, karena kita sabun batangan milik NaOH, kita langsung lompat ke nomor 3. Karena yang nomor 2 ini nanti, dia akan otomatis terisi ketika nanti kita mengisikan pada poin 8. Tapi sebelumnya, orang Indonesia itu nggak familiar dengan pound, dengan ounce, familiarnya dengan gram kan satuannya. Maka ini yang poin 2 ini kita alihkan dulu di gram. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin 3. Nah, poin 3 inilah yang menjadi kunci sebuah brand sabun. Cuman di sini menyebutkannya adalah air, rasio air dengan li-nya. Kalau kita pengen buat sabun pepaya, berarti waternya ini diganti dengan jus pepaya. Kalau kita ingin membuat sabun susu apapun yang bisa kita beli di warung kelontong tetangga kita, atau di Alfamart, Indomart, itu apapun bisa digunakan, asalkan saran saya jangan menggunakan susu yang ada kandungan gulanya. Nah ini kita klik saja rasio air dan li itu di sini kita isi 4:1. Kok 4:1 dari mana Pak hitungannya? Sebenarnya dulu saya trial and error dan membaca literatur yang ada di berbagai sumber sehingga bisa menemukan komposisi yang paling pas rasionya itu ya 4:1. Tepatnya sebenarnya adalah 4,72 dibandingkan 1. Tapi ya gampangannya kita isi 4:1 tidak ada masalah. Terus poin 4. Nah, poin 4 ini nanti yang apakah di dalam sabun kita tuh ingin ditambahkan lemak. Kalau saya menggunakan susu, biasanya lemaknya itu kandungannya kurang lebih 10 tergantung. Nanti kita bisa lihat di susu kambing itu berapa, di susu sapi berapa, terus di kemasan itu kan biasanya ada berapa persen kandungan lemaknya. Lah misal kita nggak pakai fat Pak, ini dari jus buah-buahan bagaimana? Ya sudah, kita nolkan saja. Sedangkan untuk fragrance ini adalah parfum, fragrance oil atau essential oil. Nah ini kita nanti mau pakai enggak? Kebetulan kalau dalam webinar kali ini, saya ingin membuat sebenarnya baru pada fase base sabun dasarnya saja. Jadi pewangi itu terserah Anda nanti. Jadi dalam hal ini saya akan nolkan karena saya tidak akan menggunakan pewangi atau fragrance oil atau essential oil. Sampai sini kalau ada pertanyaan silahkan disela, tidak ada apa-apa.
Jelas? Jelas, Pak. Oke, Jelas, Pak. baik. Selanjutnya kita langsung ke kolom yang memuat oil, fat, and wax. Nah, di sini kita akan menggunakan berbagai macam jenis minyak yang akan kita gunakan sebagai bahan baku sabun yang akan kita buat hari ini. Nggak usah nyari minyak yang susah-susah, kita cari minyak yang gampang kita dapat di toko-toko tetangga kita atau dekat rumah kita. Kan ini sedang masa pandemi, jadi jangan cari minyak yang hanya bisa dibeli di supermarket yang menuntut kita berinteraksi dengan banyak orang. Minyak apa saja itu? Yang pertama, kita bisa menggunakan minyak goreng dari kelapa sawit atau kalau bahasa Inggrisnya ya palm oil. Nah, kita blok palm oil, terus kita klik add di resep list oilnya ini, diklik add. Maka palm oil akan masuk di list minyak pertama yang kita gunakan. Nah, ini yang menariknya, barangkali ini pesertanya ada ibu-ibu atau bapak-bapak, ini barangkali pengen bikin kegiatan di lingkup RT atau RW-nya. Palm oil ini bisa diganti dengan minyak goreng habis pakai. Kalau bahasa Jawanya itu jelantah itu, Pak. Nah, itu nanti difilter sehingga kotoran-kotoran dari sisa penggorengan itu terpisah dengan minyaknya, ini juga bisa dipakai. Itu masih kategori masih palm oil. Terus selanjutnya kita bisa menggunakan minyak kelapa atau coconut oil. Balik lagi, di blok, terus di add. Terus selanjutnya, biasanya di sabun saya, itu saya menggunakan olive oil atau minyak zaitun. Kalau ini terlalu mahal bisa diganti, bisa. Silakan Anda ganti ketiga, intinya adalah sebisa mungkin minyak ini minimal 3 jenis minyak. Minyak kelapa sawit, terus minyak kacang tanah boleh, minyak biji bunga matahari bisa, atau minyak apapun, intinya jangan menggunakan satu jenis minyak. Sifat dari minyak akan Pak Ani contohkan nanti habis ini. Nah, setelah ini terisi, selanjutnya kita mengisi komposisinya. Palm oilnya berapa, minyak kelapanya berapa, minyak zaitunnya itu berapa gram. Nah, misalkan di sini saya tuliskan misal ya 500 gram untuk minyak goreng kelapa sawit. Terus untuk minyak kelapanya ini saya tuliskan, saya beri 100. Terus untuk olive oil saya beri 100. Nah, setelah ini terisi, langkah selanjutnya kita menuju ke poin 7 untuk menghitung kalkulasi resep. Ini kalau kita klik, otomatis nanti angka di kolom 2 ini dia akan berubah. Ini tadi kan defaultnya 500 dia. Nah, ini kalau kita kalkulasi resep, dia akan berubah menjadi 700 sesuai dengan kolom ini, isian yang kita isi ini. Nah, ini sudah selesai. Jadi ini resep yang kita buat. Terus kita pengen tahu nih, kira-kira dengan resep ini sifat dari sabun kita tuh seperti apa sih? Maka tinggal kita klik view atau print resep. Ini kita klik, maka secara otomatis dia akan memberikan properties dari sabun kita. Nah, ini kebetulan di kalkulator sabun ini adalah defaultnya adalah sabun kecantikan. Jadi kalau misalkan ya hardness atau tingkat kekerasannya sabun kecantikan tuh 29 sampai 54. Oh, resep kita tadi tuh masuk dalam kategori sabun kecantikan. Terus cleansingnya itu tingkat bersihnya supaya dia tuh keset bersih gitu. Oh, ternyata kurang nih. Dia baru 10 ini. Harusnya kalau mau sabun kecantikan dia di range 12 sampai 22. Oh, berarti harus kita rubah nanti. Terus kelembapannya sudah masuk. Di sini range-nya 44 sampai 69. Bubble-nya atau buihnya, orang Indonesia itu kan suka ya kalau sabunnya berbuih.
busanya itu gede-gede atau untuknya kalau bahasa Jawa itu gede-gede kan suka. Nah ini kurang. Padahal semakin banyak buihnya, kualitas sabun itu semakin jelek sebenarnya. Terus creamy. Creamy ini apa? Creamy ini buihnya nggak gede-gede, kecil-kecil tapi merata. Nah ini range-nya di 16 sampai 48. Nah dari seluruh nilai ini, yang tidak masuk ternyata ada 2 kalau kita mau buat sabun kecantikan, yaitu bubble dan tingkat untuk membersihkannya atau cleansing, kesetnya itu kurang. Loh, berarti kalkulasi kita salah. Ya sudah, tinggal kita otak-atik saja. Ini kita tutup, terus habis gitu ini kita rubah. Misalkan yang palm oil ini kita buat 400, terus coconutnya ini atau minyak kelapanya kita buat 200, terus kalkulasi resep lagi, terus di view. Nah ini kita otak-atik sampai nilainya masuk. Nah kalau kita otak-atik seperti itu, akhirnya nanti nilainya ini berubah sifatnya. Dan ini semuanya masuk ke sabun kecantikan. Jadi tidak terlalu susah kan bahan-bahannya. Jadi di tetangga sebelah itu insya Allah ada. Paling yang tidak ada ini adalah minyak zaitun saja yang tidak ada. Tapi selebihnya semua ada. Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Saya stop sharing dulu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Itu Nah, ini sesi belum ada. Kenapa, Pak? Ini sesi pertama kita. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang mau praktek. Saya Iya. tunjuk. Boleh nih Pak, kalau teman-teman mau praktek langsung, mau tanya-tanya Siapa yang mau tentang praktek hal- langsung, boleh saya pandu, terus habis gitu nanti saya perkenalkan dengan alat-alatnya. Betul. Tapi sebelumnya lanjut nih Pak, saya mungkin ada satu pertanyaan nih Pak. Tadi Bapak salah satu syaratnya jangan gunakan susu yang ada gulanya gitu ya Pak. Nah itu kira-kira kenapa Pak? Oke, baik. Kenapa kok kita tidak menggunakan yang banyak mengandung glukosa atau gula? Karena nanti dalam prakteknya kita itu akan mencampurkan, ini adalah campuran Li dengan tadi ya, ada water dicampur dengan Li. Nah, kalau kita water atau jusnya atau liquidnya itu mengandung gula, terus kita campur dengan NaOH, itu akan menimbulkan bau amonia yang kurang sedap dan menaikkan temperatur karena NaOH itu kan kalau kena liquid dia itu kan reaksinya menimbulkan panas atau melepaskan kalor, eksotermik, bukan yang memerlukan kalor. Betul Pak. Oh baik, makasih Nah ini Pak. Ada yang bertanya nih Pak. pertanyaan dari Pak Widodo. Betul. Iya, kalau betul. Ini sebenarnya tricky ya. Saya pun pada akhirnya tidak pernah menggunakan timbangan. Saya lebih banyak itu akan menggunakan nanti adalah langsung pakai gelas ukur seperti ini. Jadi kalau rasionya ini yang saya hafal di luar kepala ya. Kalau untuk bisa dicatat nanti. Kalau untuk sabun kecantikan itu biasanya saya menggunakan 2,5 liter minyak goreng kelapa sawit, terus minyak kelapanya itu sekitar 700 ml. Selanjutnya minyak zaitunnya itu 300 ml. Ya, yang unik ini minyak zaitun. Minyak zaitun kalau dibuat 100% itu langsung bisa dapat menjadi sabun. Ini kekhasan dari minyak zaitun. Bahwa hanya minyak zaitun lah kalau kita saponifikasi dia bisa langsung menjadi sabun. Dan bentuknya dia soft, tidak hard. Nah, tapi kalau pengennya yang murah, karena minyak zaitun di kita kan susah ya. Kita harus impor minyak zaitun karena nggak ada tanaman zaitun di Indonesia. Jadi persennya itu yang Pak Ari tanyakan kan persen volumenya. Kalau persen volumenya itu ya 2,5 liter atau 2,5 banding 0,7 banding 0,3 atau paling enak itu 2,5 liter untuk minyak goreng kelapa sawit, setengah liter untuk minyak 700 ml untuk minyak kelapa dan 300 ml untuk minyak zaitun. Itu untuk membuat 50 batang sabun
dengan berat masing-masing di kisaran 80 gram. Jadi itu ya dari pertanyaan dari Pak Ari Widodo. Nanti kita atau nanti ada rekamannya, kalau kurang jelas nanti kita share, panitia nanti bisa membaginya. Itu saya jawab. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Claudia. Antara minyak zaitun dengan coconut oil lebih bagus mana Pak untuk bahannya? Kalau untuk, jadi gini, di sabun itu gugus fungsi T-nya, kalau dia semakin mendekati ke angka 16, itu akan membuat sabun semakin creamy, buihnya semakin atau busanya semakin kecil, dan sabunnya jadi soft atau lembut, nggak padat. Tapi kalau minyaknya C-nya itu dekat dengan angka 12, C12, itu akan membuat sabun semakin keras, buihnya semakin banyak, terus habis gitu tingkat apa namanya ya, kalau orang Jawa bilang tuh tengi. Tengi itu baunya bau khas minyak kelapa itu, kalau dia agak bukan basi sih, tapi ya aroma-aroma itu kadang cukup mengganggu bagi sebagian orang. Nah itu kalau ditanya kualitasnya, minyak zaitun adalah yang paling bagus. Apa ada pertanyaan lagi, Mbak Emma? Mungkin saya terlewatkan. Ini Pak, ada yang menarik Pak. Ini ada salah satu audiens kita yang bilang kalau anak alumni SMK Akuntansi seperti saya nggak paham bahan kimia Pak. Mohon panduannya dari Putri Ayu Nadiro. Oke. Baik. Kalau yang paling gampang, kalau beli wah susah. Biasanya di toko bangunan itu jual. Kamu bilang saja, Pak, beli soda api. Itu bahasa marketnya. Nanti kamu akan diberikan NaOH. Nah, kalau itu ya bahasa teknik kimia ya. Paling nanti beli saja soda api. Wah, itu kan bahaya, Pak. Ya, dia nanti memang dia digunakan untuk proses saponifikasi. Tapi nanti akan Pak Ani jelaskan bahwa sebenarnya nanti dia akan inaktif seperti yang awal tadi Pak Ani jelaskan, bahwa Li ini nanti pada dasarnya dia akan tidak aktif. Karena dalam proses pembuatan sabun ini nggak bisa sejam 2 jam. Sebenarnya sampai jadi seperti ini itu butuh waktu di kisaran 2 minggu baru bisa kita pakai. Kalau langsung kita pakai bagaimana ya, kita gatelen karena alkalinya masih sangat aktif. Mungkin ini ada pertanyaan lagi Pak dari Maulana Hasan Asyori. Mungkin mau open mic untuk Mas Maulana biar bisa langsung ngobrol sama silakan. Pak Ani. Halo Mas Maulana. Silakan. Halo. Ganggu aku, Oh, oke, baik. Kalau lagi di luar ruangan, saya bacakan saja ya Pak Ani. Untuk pertanyaan dari Mas Maulana, bagaimana Pak cara memperkirakan jangka waktu kadaluarsa dari sabun yang kita buat sendiri, Pak? Oh ya, baik. Pengalaman saya dengan komposisi yang saya share tadi, itu masa berlakunya kalau kita membuatnya betul, itu bisa sampai 1 tahun. Kalau enggak bagaimana? Ini contoh sabun ini sabun kopi susu. Ini kisaran umurnya, ingat saya, ini saya buat bulan 11 kalau nggak salah. Nah ini bentuknya seperti ini. Ini masih bisa dipakai. Jadi biasanya masa kadaluarsanya itu di kisaran 1 tahun. Jadi kalau ada mahasiswa, mumpung lagi pandemi, iseng-iseng bikin gini untuk dibuat keluarganya. Kebetulan keluarga saya selalu pakai sabun saya sendiri, baik di rumah saya ataupun di rumah ibu mertua saya, menggunakan sabun buatan saya sendiri sudah cukup lama ya. Nah ini kalau kadaluarsanya tadi, bagaimana cara memperkirakannya kalau itu sudah nggak bisa dipakai? Biasanya dia berminyak dan berair, nggak padat lagi seperti ini. Dia keluar minyaknya, terus dia aromanya itu tengi, terus habis gitu lengket. Beda dengan ini yang ini nggak lengket sama sekali gitu. Ada nih Gitu. Pak, dari semakin banyak Pak pertanyaannya, mungkin makin penasaran dan tertarik Pak. Dari Mbak iya betul masih Kita sampai jam berapa ya? Jam 11 ya? Belum ke materi selanjutnya. Mungkin ya Pak ya, mungkin kita pertanyaan dulu, banyak yang penasaran. Dari Mbak Claudia ya? Iya, enggak apa-apa, silakan. Mbak, buat tanya. Halo? Iya, halo. Iya, monggo Mbak. Pak, saya kan pernah buat sabun batang pakai minyak zaitun. Itu begitu banyak. Itu emang minyak zaitunnya yang
kayak gitu kualitasnya atau perbandingan sama NaOH-nya yang kurang? Busanya gimana? Nggak banyak? Iya, Terputus suaranya. busanya nggak begitu banyak. Halo? Oke, baik. Ini khas orang Indonesia ya, yang seperti Pak Anies jelaskan tadi. Kebetulan minyak zaitun C-nya itu mendekati angka 16, sehingga kalau dipakai untuk sabun, dia itu bunyinya nggak gede-gede, bukan nggak banyak, nggak gede bubble-nya. Tapi sebenarnya kalau kita paling gampang gini, ada yang di rumah, pasta giginya pakai merek Pepsodent, terus coba ganti dengan merek Sensodyne. Pepsodent itu bunyinya gede-gede, tapi kalau Sensodyne atau enzim itu bunyinya dikit. Pertanyaannya adalah selanjutnya, mahal mana antara Pepsodent dan enzim atau Sensodyne gitu? Itu kan akhirnya mahal yang bunyinya dikit, karena memang kualitasnya itu bagus, cuman kebiasaan orang Indonesia kalau nggak berbusa-busa itu nggak sreg. Sama kalau belum makan nasi satu piring, mau makan roti, kayak saya juga sih, mau makan roti 2 piring dikatakan, saya belum makan, padahal sudah makan. Nah itu kita, jadi sebenarnya nggak ada, memang betul, justru jadi pertanyaan tuh, Anda bikin dari minyak zaitun kok bunyinya gede-gede, itu yang salah. Tapi kalau bunyinya kok sedikit, itu bukan dikit ya, kecil-kecil sih. Karena banyak, Claudia. Mbak Claudia, karena banyak ini saya bingung ini siapa yang tanya. Iya. Oke. Nah, itu Oke. kurang lebih seperti itu. Jadi sudah betul komposisinya. Kalau pengen tahu betul atau tidak, bisa dicek di resepnya saja, Mbak, di kalkulator ini. Dia nanti akan berikan distribusi sifatnya. Terima kasih, Pak. Oke, apakah ada pertanyaan lagi, Terima Mbak Emma? kasih Mbak Claudia dan juga Pak Ani. Ada nih Pak dari Kak Muhammad Afif, asalnya dari Manyar Gresik nih Pak, kebetulan. Dari Gresik. Kak Afif, mungkin mau open mic untuk tanya langsung ke Pak Ani. Halo Kak Afif. Oh, mungkin sedang keluar Pak, nanti kita tanya lagi ya Pak ya, mungkin jaringannya juga nih Pak. Ini lanjut aja Pak ya, beberapa pertanyaan lagi nih Pak yang mungkin menurut saya menarik nih dari Mbak Dita Nandayani. Halo Mbak Dita, mungkin bisa langsung open mic buat tanya. Iya, halo Mbak Emma, terima kasih Mbak waktunya. Baik Pak Ani, saya ingin bertanya Pak. Tadi kan bahwasanya buat sabun itu bisa dari bahan-bahan yang ada di rumah ya Pak. Nah kalau misal kita ingin membuat sabun itu dari buah-buahan Pak, kan misal saya sendiri kan pakai sabun pepaya itu ya Pak. Nah kalau saya ingin buat sabun pepaya sendiri gitu Pak, dari buah pepayanya. Nah itu jika pepayanya itu kan kalau manis kan dia ada kadar gulanya ya Pak. Nah untuk menghilangkan kadar gula yang ada pada buah itu bagaimana Pak? Terima kasih Wani. Oke, sama-sama. Baik, sebenarnya tidak perlu dihilangkan. Kadar gulanya itu hanya saja nanti di prosesnya harus ada sedikit trik, bahwa di proses pembuatan sabun itu nanti kita menggunakan 2 larutan, yaitu yang pertama adalah larutan campuran berbagai macam minyak, kita tadi pakai 3 minyak yang saya contohkan. Terus yang kedua itu kita menggunakan larutan antara soda api, kalau yang bingung saya sebutkan NaOH, soda api dengan berbagai macam liquid. Misalkan tadi yang ditanyakan Mbak Dita ini nanti pakai jus pepaya, ya sudah, jus pepaya itu Anda bikin jus, Anda saring sehingga tidak ada ampasnya, terus Anda buat menjadi es, benar-benar membeku. Setelah itu baru nanti dicampur dengan NaOH. Kuncinya adalah kedua larutan ini nanti jika ingin menjadi sabun yang baik, perbedaan temperatur ketika mencampur itu maksimal 10 derajat Celcius. Jadi kalau temperaturnya lebih dari itu, biasanya sabunnya akan meletup. Kalau bahasa Jawanya umup. Jadi dicetakan nanti itu retak, terus dia meletus kayak gunung gitu. Tetapi ya tetap jadi. Tapi mungkin saponifikasinya berjalan lebih lama. Yang mungkin 1 kali 24 jam harusnya dia sudah membeku. Dia nanti belum begitu padat, sempurna membeku. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak usah dikurangi. Di kuncinya, kadar gulanya tidak usah dikurangi. Kuncinya adalah saat mencampur, temperatur antara minyak dan larutan jusnya tadi itu perbedaannya jangan lebih dari 10 derajat Celcius. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak Oke. untuk jawaban dari pertanyaan Mbak Dita. Ada 2 pertanyaan terakhir ini Pak. Ya. Dari Kak Ya, Denny silakan. Kurniawan dari Blitar nih Pak. Mungkin ada mau langsung open mic Kak. Ya, silakan.
Halo Kak Denny Kurniawan. Belum jawab Pak, mungkin saya tanya langsung aja Pak ya untuk pertanyaannya. Apakah NaOH dan KOH Ya, itu bisa silakan. diganti dengan bahasa kuat yang lainnya Pak? Pengalaman saya belum pernah mengganti, ini saja berdasarkan experience saya saja, saya belum pernah mengganti dua alkali atau basa kuat ini. Jadi saya tetap berpacu pada dua hal ini, tapi berdasarkan literatur ada. Jadi sabun itu kan sabun batangan ya. Itu pertama kali kan memang bukan dari Eropa, bukan dari Amerika, tapi dari, saya agak lupa yang kemarin konflik itu di daerah Arab. Apollo, Aleppo. Nah, sabun ini sebenarnya pertama kali itu yang ada sabun batangan tuh yang membuat di daerah Aleppo. Sampai sekarang Aleppo, sabun Aleppo itu sabun yang cukup mahal, sangat mahal. Tapi kalau lihat bentuknya enggak banget. Bentuknya sabun Aleppo tuh seperti ini. Ini seperti ini sabun Aleppo. Karena dia kandungannya kebanyakan minyak zaitun dan susu kambing. Kebetulan ini saya juga, tapi saya kebanyakan sawit, minyak sawit dan susu tapi tidak pernah, belum pernah di Aleppo itu mengganti dengan bahasa kuat. Dia tetap menggunakan KOH atau NaOH. Itu saja yang dia gunakan. Jadi saran saya pribadi belum pernah mengganti dengan bahasa kuat yang lain, sehingga kalau ditanya, bisa enggak kira-kira, saya harus eksperimen dulu. Tapi kalau sejauh ini rasa-rasanya ya cuma dua alkali itu yang digunakan, yaitu KOH dan NaOH. Baik Pak. Terima kasih Pak Ade untuk jawabannya. Selanjutnya ini dari Kak Joshua bertanya, mengapa pewanginya harus dicampur pada tahap kedua, pengenceran tidak di tahap awal Pak? Oke, baik. Fragrance oil atau essential oil. Kalau essential oil agak aman. Kalau fragrance oil kan sebenarnya dia bukan organik atau apa, sintetik lah dia. Kenapa kok tidak dicampur di awal-awal? Karena kalau dia dicampur di awal-awal itu, dia akan membuat temperatur menjadi naik. Kalau temperatur naik apa? Kuncinya tadi, bahwa selisih temperatur itu tidak boleh 10 derajat Celcius. Kita akan semakin susah. Terus kalau kena NaOH, dia akan hilang aromanya, jadi kan rugi kita. Jadi memang kalau buat sabun itu yang mahal apa? Yang paling mahal itu pewanginya. Kalau buat seperti ini saja, dengan bahan yang cukup baik, maksudnya kualitasnya baik tanpa dikasih pewangi, itu mungkin harganya per batang HBP-nya itu nggak nyampe, dia sekitar 7.000. Ya nggak jauh-jauh itu lah, 7.000-an itu sudah jadi. Itu dengan pakai susu yang susu segar ya, itu sudah di angka itu. Tapi kalau Anda pakai parfum pewangi, oh dia bisa jadi HPP-nya ini menjadi 12.000. Apalagi kalian pakai essential oil. Essential oil itu berapa? Kecuali ada yang mau investasi seperti di teknik kimia, karena itu saya juga membuat alat destilasi minyak atsiri atau essential oil. Nah, itu kecuali Anda punya alat seperti itu bisa membuat parfum sendiri. Nah, itu jadi murah. Nah, kurang lebih mungkin nanti bisa ya di next webinar kita bikin parfum. Nah, ini kan lagi ngetren juga ini. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, untuk jawabannya. Apakah sudah menjawab, Kak Joshua? Wah, pertanyaannya semakin banyak ini, Pak. Atau gini, saya sedikit saya selesaikan pengenalan alat dan bahan. Setelah itu kita lanjut pertanyaan. Baik, Pak. Untuk ini ya, kan, untuk Kak Ahnaf Hani dan juga Kak Pandu, nanti saya simpan pertanyaannya untuk saya tanyakan ke Bapak di akhir gitu, Pak ya. Ini apa Pandu teman saya ya? Saya jadi nama teman saya kuliah. Oke, baik, saya lanjut di ini ya, biar kita bisa ini. Iya, Pak. Untuk materi selanjutnya bisa Bapak lanjutkan. Oke, baik. Ini sudah muncul ya di layar. Sudah, Pak. Oke, baik. Tadi ini kita sudah belajar bagaimana membuat komposisi sabun yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita berkenalan dengan bahan dan alat. Yang pertama, ini bahan. Bahan bisa kita ambil dari berbagai macam
minyak yang mudah kita temui. Ini yang pertama ada minyak kelapa, minyak zaitun, minyak sawit. Kalau nggak ada minyak zaitun, cari saja minyak yang lain. Saran saya pakai minyak kelapa sawit dan minyak kelapa pun tidak ada masalah. Saya pernah bikin juga jadi. Cuman sabunnya jadi padat. Keras maksudnya. Nah, terus habis gitu, yang kedua kita pilih water. Water ini nggak harus susu ya. Kebetulan karena saya punyanya susu kambing ya, saya ambil aja yang ada di rumah. Tapi kalau ada yang punya misalkan, punya tanaman binahong nih di rumah, mau saya bikin sabun, ya monggo. Binahongnya dibikin jus, terus habis gitu jusnya dibekukan. Oh, saya punya buah-buahan nih, mangga, mau dibikin di depan rumah saya banyak mangga, kalau sedang musim nggak kemakan atau banyak yang ini apa, daripada kebuang, saya bikin sabun, ya bisa, silakan. Intinya sesuatu yang liquid dan bisa dijadikan es atau membeku, insya Allah bisa dijadikan sabun. Nah, yang terakhir, bahan yang kita gunakan adalah NaOH atau soda api atau KOH. Nah, soda api ini paling kalau di toko bangunan biasanya buat apa? Ini buat mengelupas cat atau membersihkan lantai yang kotor-kotor ada kerak-keraknya itu biasanya pakai ini soda api. Bentuknya dia seperti garam putih, tapi biasanya berupa pipih-pipihan, nggak bulir-bulir padat gitu, enggak. Nah, ini bahan-bahan yang dibutuhkan. Bagaimana dengan alat? Alat ini paling ada satu dua yang mungkin tidak familiar. Yang pertama itu yang kita gunakan, yang kita butuhkan itu panci. Panci ini digunakan untuk merebus minyak. Jadi nanti ada tata caranya, nanti Pak Ani akan putarkan videonya ya. Terus yang kedua yang kita butuhkan timbangan. Nah, timbangan ini untuk menimbang komposisi dari bahan-bahan yang kita gunakan. Tetapi tadi ada pertanyaan yang bagus dari Pak Agus Widodo, Pak Ari Widodo, maaf. Loh, saya nggak punya timbangan, ya punyanya gelas ukur, ya sudah kita pakai gelas ukur saja. Tetapi NaOH-nya ini yang perlu kita timbang juga gitu. Nah, nanti kalau nggak ada timbangan, bagaimana? Ya sudah pakai timbangan analog, timbangan digital opsional ya. Yang ketiga adalah hand blender, ini wajib ada. Kalau hand blender nggak ada, nah kalau ibunya punya mixer, boleh pakai mixer. Nanti perbedaannya dengan hand blender apa? Mungkin nanti tingkat kepadatan atau pengerasan dari sabun itu kalau menggunakan mixer jauh lebih lama. Dengan menggunakan hand blender, biasanya dalam kurun waktu 6 jam sabun sudah padat. Tetapi
soda api atau NaOH-nya itu masih aktif. Jadi kalau walaupun sudah padat, walaupun sudah bisa dipakai, akan memberikan dampak gatel-gatel atau gatal di kulit kita. Nah, kalau tidak ada hand blender, bisa pakai mixer. Alat selanjutnya adalah gelas ukur, spatula, dan termometer. Nah, termometer ini saya sarankan menggunakan termometer alkohol saja, harganya murah, di kisaran 10 sampai 20 ribu, bisa dibeli secara online. Terus cetakan sabun, ini cetakan sabun desainnya yang biasa saya gunakan. Ini nanti saya tunjukkan barangnya. Cetakan sabun ini biasanya kalau yang saya gunakan ini untuk 10 sabun batangan seperti yang saya tunjukkan tadi dengan berat rata-rata 80 gram. Terus pemotong sabun itu saya berikan juga desainnya, semuanya punya saya ini berbahan polimer atau plastik. Kebetulan cetakan dan pemotong sabun ini saya menggunakan akrilik. Nah, ini saya tunjukkan ininya ya. Mohon maaf, saya stop sharing. Nah, ini adalah contoh cetakan sabun yang biasa saya gunakan. Sama persis dimensinya, seperti yang saya berikan di slide PowerPoint tadi. Nah, kalau tidak ada cetakan seperti ini bagaimana? Kan susah Pak kita kalau mau bikin. Jarang ini di tempat saya di daerah Blitar atau di daerah Tuban yang jual akrilik, terus mau bentuk seperti ini. Ya kita pakai alat-alat yang bisa nampung. Intinya cetakan itu harus terbuat dari plastik. Pakai seperti ini juga bisa. Misalkan kalau sabunnya mau kita pakai sendiri, tidak untuk dijual, ya udah pakai plastik Tupperware atau bag-bag seperti ini tidak ada masalah. Intinya adalah cetakan harus berbahan polimer, jangan logam. Karena kita menggunakan soda api itu kalau kena logam, dia bisa melarutkan logam. Kalau kita pakai cetakan dari logam, logamnya akan larut masuk ke sabun. Tapi kalau kita pakai polimer seperti ini justru malah akan aman. Akrilik. Nah, ini pemotong yang biasa saya gunakan untuk berproduksi. Nah, tapi kalau nggak ada, Pak, kan susah bikin seperti itulah. Kalau untuk dipakai sendiri ya sudah, kamu iris-iris saja, dipotong sesuai kebutuhan. Mau mandi, sabun habis, potong. Bawa gitu. Pakai cetakan yang ala kadarnya. Toh sekarang sudah banyak ya cetakan yang lucu-lucu gitu. Oke, itu adalah alat dan bahan yang bisa kita gunakan untuk membuat sabun. Silakan Mbak Emma, dilanjut pertanyaannya sebelum kita masuk ke sesi proses pembuatan sabun. Baik Pak, tadi ada yang bertanya nih Pak, dari M. Ahnaf Hani, karena mungkin lagi di luar jadi belum bisa open mic Pak, tapi beliau menanyakan apakah sabun yang sudah expired atau kadaluarsa itu bisa dimanfaatkan kembali Pak? Nah, ini pertanyaan yang agak susah. Tetapi kalau dia itu sabun, kalau yang sudah expired janganlah, jangan digunakan ya, karena tentu itu akan berbahaya untuk kulit kita kalau untuk manusia ya. Karena itu kenapa sabun itu level izinnya sampai BPOM. Jadi kalau sudah expired jangan digunakan. Tapi kalau mau dimanfaatkan ya bisa saja. Misalkan sabun batangan, kita bisa ubah menjadi sabun cair sekedar untuk cuci tangan. Ini kan masa pandemi gini kan. Nanti banyak tutorialnya di YouTube membuat sabun cair dengan menggunakan sabun batangan itu juga bisa. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita lakukan untuk sabunnya expired. Tapi sebisa mungkin jangan digunakan lah kalau sudah expired. Baik Pak. Bagaimana Kak Ahnaf? Atau mau dibikin jawab? Atau mau dibikin kerajinan? Bisa. Kalau cuma untuk pemajangan sekarang, istri saya tuh sempat beli kerajinan dari ini ya, dari sabun. Sudah ada yang pernah lihat belum ya? Kalau saya belum Pak. Atau saya tunjukkan aja. Kebetulan ada di depan saya. Ditunggu sebentar iya, ya. boleh Pak.
Nah, jadi teman-teman setelah ini itu masih ada materi lagi dari Pak Ani, cara untuk bikinnya. Kalau setahu saya sih cara membuat sabunnya tuh sangat mudah, nanti Pak Ani bisa tunjukkan. Wah, itu dari sabun ya, Pak? Nah, nah ini apa ya? Bunga apa ya? Bunga tulip. Ini dari sabun. Ya kalau mau yang kadaluarsa punya jiwa seni yang cukup tinggi, bisa bikin seperti ini. Bunga. Ada berbagai tutorialnya kok. Cuman nggak dari sabun murni, dia ditambahin sesuatu sih. Terus ada yang dijadikan bunga tulip, bunga mawar. Nah, terus ditempatin di vas yang gini itu bisa jadi apa? Bisa Dijual nambah, juga jadi hiasan lumayan, disemprot sama pewangi jadi pewangi ruangan iya. bisa nambah harga Oke, jual ya, Pak? tadi ada pertanyaan dari betul. Ada pertanyaan lagi dari Ada pertanyaan dari siapa? Kak Pandu Suasono Putra. Mungkin mau langsung open Iya. mic nih, Kak. Kak. Oh iya. Ini teman saya ini. Selamat siang, Kak Pandu. Mana? Belum open mic nih, Pak. Halo? Oh belum. Iya. Oke, kalau untuk pertanyaannya Kak Pandu nih Pak, bagaimana cara membuat sabun untuk anak-anak bayi yang biasanya kalau sabun anak bayi itu nggak bikin pedih Pak, nggak bikin perih di mata itu gimana tuh, Pak? Iya, ada tambahannya memang. Kalau yang nggak bikin pedih itu ada tambahannya. Biasanya menggunakan glycerin. Jadi sabunnya itu lebih soft. Jadi nanti nggak pedih. Tapi kalau pakai sabun yang saya rasakan justru kebalikannya ini sangat pedih kalau kena mata. Jadi memang ada tambahan bahan kimianya, Kak Pandu. Oh ya Pak, Ah. terima Tapi kasih Pak kebetulan saya nggak produksi sabun untuk bayi. mandi. Kalau sabun yang saya resepkan tadi kebalikannya, ini sangat pedih kalau kena mata. Oh, iya. Ada bahan kimianya memang. Iya. Bagaimana Kak Pandu udah terjawab oleh Pak Ani. Lalu ada pertanyaan nih Pak, mungkin sebelum lanjut ke materi selanjutnya ada satu pertanyaan lagi Pak. Dari Kak Ari Rindawati, mungkin mau langsung open mic Kak? Halo, Kak Ari Rindawati. Oh, mungkin saya bantu sampaikan ya Pak untuk pertanyaannya. Pak, saya ingin bertanya bagaimana jika membuat sabun yang transparan lalu diberi bunga kering untuk hiasan? Apakah ada bahan yang diganti, Pak? Terima kasih dari Mbak Ari. Oke, baik. Tidak usah diganti, tapi kita menambahkan satu bahan kimia. Biasanya ada, Mbak, yang membuat tetap dia kayak jelly gitu ya. Jadi warnanya hijau, tapi dia tembus pandang. Itu ada memang. Bahan dagangannya itu saya agak lupa namanya. Dia semacam gliserin, tapi bukan gliserin. Ada memang semacam bahan kimia khusus. Tepat nanti saya janji akan berikan ke panitia supaya bisa di-share. Saya agak lupa nama bahannya, tapi pernah kami itu praktek membuatnya. Tapi nggak usah diganti. Hanya ditambahkan bahan itu dengan komposisi nggak usah banyak-banyak, nggak sampai 3%. Sangat sedikit sekali. Oke, Iya, Pak. saya lupa karena saya lupa bahan nama bahan kimianya, tapi memang ada. Karena memang di praktek-praktek dulu waktu seingat saya pernah diminta tolong ajar di ITS bikin sabun itu salah satunya bikin yang transparan ini, insya Allah. Oh, baik, Pak. Oke, terima kasih bagaimana Mbak Ari. Nanti dikirim ya Pak ya oleh Pak Ani lewat Oke, panitia. saya kirim. Nanti lewat panitia saya carikan nama bahannya, terus nanti biar dikirim oleh panitia. Siap Pak. Boleh langsung lanjut ke materi cara membuatnya nih Pak. Mungkin pada penasaran. Biar di rumah aja biar bisa bikin sabun nih Pak. Saya buatkan PPT-nya sampai akhir, terus nanti mungkin di akhir setelah saya menyampaikan slide, kemarin saya bareng dibantu sama istri sudah bikin video. Nanti bisa dibantu presenting ya, karena videonya saya berikan ke panitia mulai dari awal sampai akhir. Tapi nanti nggak sampai akhir, sampai bikin larutan. Terus nanti ketika mencampurkan larutan mungkin kita akan live bikin. Terus nanti baru kita tanya jawab lagi. Mungkin seperti itu ya. Oke, saya lanjut di presenting materinya dulu sampai selesai. Baik. Sekarang kita masuk ke cara pembuatan sabun. Kita sudah mengenal bahan, sudah bisa membuat formulasi, sudah tahu juga alat-alat yang digunakan. Sekarang cara pembuatan sabun. Yang pertama itu adalah menimbang semua bahan sabun sesuai dengan resep yang telah kita buat dengan menggunakan kalkulator online.
Nah, kalau yang lebih enak seperti yang Pak Ari Widodo tanyakan tadi, kalau kita sudah dapat resep, biasanya kita nggak perlu nimbang. Kita mentakar volumenya berapa. Seperti yang saya utarakan tadi ya. Langkah kedua, kita membuat larutan pertama. Nah, ini sudah saya buat dalam bentuk bukan lagi berat, tetapi dalam bentuk dia berupa sudah volume. Yang pertama adalah larutan minyak sawit sebanyak 2,5 liter ditambah 700 ml minyak kelapa ditambah 300 ml minyak zaitun, atau kalau nggak srek dengan resep ini terus sudah buat di kalkulator tadi sudah nemu resepnya saya nggak pas ini dengan apa contohnya yang kita lakukan hari ini, ya enggak apa-apa. Intinya masuk sesuai dengan kriteria sabun yang kita inginkan. Nah, ini dicampur, selanjutnya diapain? Campuran minyak, 3 minyak ini nanti kita panaskan dengan menggunakan kompor sampai temperatur 53 sampai 55 derajat Celcius. Selanjutnya kita membuat larutan kedua. Larutan kedua ini adalah larutan liquid ditambah dengan NaOH. Liquidnya boleh pakai susu, boleh pakai jus buah-buahan, ataupun air biasa juga bisa, bebas. Nah, caranya nanti ada di video, kita menambahkan NaOH atau soda api itu ke dalam liquidnya, jangan kebalik. Liquid ditambahkan ke soda apinya, wah ini bakalan kena mata dan timbul masalah. Mata kita bisa pedih, gatel, nggak karuan. Jadi yang aman adalah NaOH sedikit demi sedikit dimasukkan ke dalam liquid dengan komposisi yang sesuai kita resepkan tadi di kalkulator. Kalau 4:1, berarti kalau airnya 400 gram, maka soda apinya ya 100 gram. Kurang lebih seperti itu. Terus yang keempat, nah setelah larutan 1 dan 2 itu jadi, maka ini kita ukur dulu temperaturnya. Kuncinya, kedua larutan ini selisihnya nggak boleh lebih dari 10 derajat Celcius. Misalkan minyaknya temperaturnya sudah 40 nih, terus tadi yang water sama soda apinya temperaturnya sudah 45. Oh ya, ini sudah bisa kita campur. Cara mencampurnya adalah, jadi campuran air dan soda api tadi itu dituangkan ke dalam campuran minyak, atau larutan kedua itu dicampur ke dalam larutan 1. Jangan kebalik, jadi problem lagi nanti. Nah, sesudah dicampur, apa yang dilakukan? Kita melakukan blending atau di mixing, enggak apa-apa. Punyanya apa di rumah? Kalau enggak punya, dikocok manual gimana Pak? Kalau mau ngisi waktu ya enggak apa-apa. Kalau menggunakan hand blender, kemungkinan ngeblendernya durasinya cuma 1 sampai 2 menit selesai. Kalau menggunakan mixer, kemungkinan agak lebih lama, bisa 10-an menit, 5-10 menit. Kalau pakai tangan manual, kan ada kan yang buat apa? Kue bolu itu, manual apa bisa? Ya bisa, cuman mungkin bisa setengah sampai 1 jam. Nah, ini aja sebenarnya alatnya. Terus selanjutnya ngapain? Sesudah trace itu berarti antara minyak dengan susu atau NaOH itu sudah tidak ketara lagi perbedaannya, atau sudah menyatu. Andaikan bikin kopi gitu warnanya sudah hitam, enggak lagi bening sama hitam. Sudah menyatu, baru kita tuang di sebuah cetakan. Nah, hanya itu saja, simple kan? Nah, ini Mbak Panitia. Sekarang untuk panitia silahkan
di share ininya apa Video. video yang sudah saya kirimkan, betul, biar diperhatikan oleh para peserta yang hadir di webinar kali ini. Silakan. Sudah siap videonya? Sudah Pak, ini Ini. teman-teman sudah mulai. Oke. Di saya belum muncul ya? Mbak Foni Rohma mungkin bisa ini dulu, stop presenting dulu. Oke, terima kasih. Teman-teman panitia, yuk dilanjut lagi videonya. Setelah kita membuat formulasi sabun, sekarang waktunya saya perkenalkan dengan bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat sabun. Yang pertama adalah kita membutuhkan berbagai macam jenis minyak. Saran saya, gunakanlah 3 jenis minyak yang berbeda untuk mendapatkan sabun yang kepadatannya cukup baik. Yang paling utama itu adalah minyak goreng sawit. Kedua adalah minyak goreng yang dari kelapa. Nah, minyak goreng kelapa sama minyak goreng dari sawit ini adalah komposisi utama yang bisa kita gunakan dalam campuran membuat sabun. Yang ketiga, biasanya saya menggunakan sedikit minyak zaitun. Kalau minyak zaitun dirasa cukup mahal, bisa diganti dengan minyak yang lain. Contohnya minyak bunga matahari, bisa minyak kacang, ataupun minyak-minyak yang lainnya. Dan terakhir, itu adalah NaOH. Nah, ini wajib dibeli untuk sabun batangan, atau KOH untuk nanti yang membuat sabun cair. Selanjutnya ada air, cairan. Nah, ini yang nanti biasanya menjadi brand sebuah sabun. Kalau misalkan saya itu sering memproduksi susu kambing, maka biasanya saya juga hadirkan susu kambing. Kalau misalkan di tempat kita susah untuk mendapatkan susu kambing, adanya itu adalah liquid lainnya seperti jus pepaya, maka kita dapat membuat sabun pepaya. Atau mungkin buah naga sedang murah nih, ya kita buat jus buah naga terus dijadikan es seperti ini dalam keadaan beku. Nah, ini nanti jadinya sabun buah naga. Jadi bebas ya, cairannya bisa menggunakan apa saja, tapi dalam kelas kali ini saya menggunakan susu kambing. Untuk peralatan yang digunakan untuk membuat sabun ini, yang pertama adalah panci. Jadi panci ini nanti kita butuhkan untuk memanaskan 3 campuran minyak yang sudah ada pada temperatur tertentu. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah timbangan. Nah, timbangan ini tidak harus digital, timbangan analog pun tidak ada masalah. Ini nanti kita butuhkan untuk menimbang beratnya dari NaOH atau KOH yang kita butuhkan. Selanjutnya adalah cetakan sabun seperti di PowerPoint yang sudah saya berikan. Saya sudah berikan dimensinya. Ini biasanya cetakan sabun yang biasa saya gunakan sehari-hari untuk memproduksi sabun. Tetapi jika cetakan ini susah didapat atau susah dibuat, karena memang ini bahannya ada akrilik, kita bisa menggunakan wadah apapun yang terbuat dari plastik. Intinya harus plastik atau polimer, karena sabun kita menggunakan kali, kalau kena logam, logamnya bisa terlarut di dalam sabun kita. Selanjutnya adalah kita butuh gelas ukur. Gelas ukur nanti ini bebas tinggal seperti ini, punyanya apa, intinya saya sarankan gelas ukur yang berkapasitas 1 liter. Sehingga biasanya ini digunakan untuk mencetak 10 buat larutan 10 sabun dengan berat masing-masing 80 gram. Berikutnya alat yang kita butuhkan adalah hand blender seperti ini. Kalau hand blender ini tidak ada, bisa menggunakan mixer. Ini nanti kita butuhkan saat membuat larutan menjadi homogen antara minyak dengan NaOH dan liquid yang kita punya. Nah, alat berikutnya yang tidak kalah penting adalah alat pemotong sabun. Tapi ini tidak wajib bagi yang untuk produksi sendiri, tidak usah bikin alat pemotong seperti ini. Kita cukup pakai pisau saja, tidak ada masalah. Langsung saja pisau itu kita gunakan
untuk memotong-motong sabun yang kita inginkan. Ada satu lagi alat yang kita butuhkan, yaitu adalah termometer. Nah, termometer saya sarankan di termometer alkohol saja, harganya murah, berkisar 10.000 sampai 20.000. Di Surabaya, di Gresik hanya kita jumpai. Kalau memang susah ya beli termometer apapun yang ada di sekitar kita, bahkan termometer ruangan pun tidak ada masalah. Intinya kita nanti bisa merekod data temperatur di kisaran 50 derajat Celcius. Tahapan pertama dalam proses pembuatan sabun ini adalah kita membuat larutan pertama. Larutan pertama ini adalah terdiri dari 3 jenis campuran minyak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat larutan untuk 10 batang sabun dengan berat masing-masing 80 gram tiap batangnya. Adapun bahan-bahan larutan pertama yang kita gunakan pertama adalah 500 ml minyak goreng kelapa sawit. Ini sudah ada minyak goreng kelapa sawit. Terus kita taruh di gelas ukur dengan volume 500 ml. Nah, ini sudah 500 ml minyak kelapa sawit. Selanjutnya kita menggunakan minyak goreng kelapa 100 ml. Nah, minyak terakhir yang saya gunakan pada kesempatan kali ini adalah ini ada minyak zaitun. Nah, ini nanti jumlahnya 100 ml kita campurkan. Nah, ini 100 ml minyak zaitun. Selanjutnya campuran minyak-minyak ini kita letakkan di panci untuk selanjutnya akan kita panaskan pada temperatur 53 sampai 55 derajat Celcius. Ini saya siapkan pancinya. Kita tuangkan di panci. Tahapan selanjutnya adalah pemanasan 3 campuran minyak tadi, yaitu minyak kelapa sawit, minyak kelapa dan minyak zaitun sampai mencapai temperatur 53 derajat Celcius. Untuk pembuatan larutan kedua ini, seperti yang saya jelaskan di PowerPoint, bahwa untuk membuat sabun kita butuh 2 larutan. Yang larutan pertama sudah kita buat, sedangkan untuk larutan kedua ini adalah larutan Li, yaitu campuran antara liquid yang kita punya. Pada kesempatan ini saya menggunakan susu, boleh susu apapun, yang penting dia kondisinya masih berupa, usahakan masih berupa beku seperti ini lebih bagus. Dan ini ada 95 gram KUNAOH, jadi 95 gram NaOH, sedangkan susunya ini adalah 200 ml. Selanjutnya kita akan tambahkan NaOH ini ke dalam susu ini. Terus kita aduk sampai dia menyatu dan seluruh NaOH ini larut di dalam susu. Jadi jangan kebalik, jangan sampai susu dimasukkan ke NaOH, tapi yang betul adalah NaOH dimasukkan ke dalam susu. Bagaimana cara pelarutannya? Itu sedikit demi sedikit. Jadi jangan langsung 95 gram ini dicampurkan, jangan, tapi sendok demi sendok kita aduk, terus kita kasih jeda. Inilah proses terlama dari pembuatan sabun batangan. Ini bisa memakan waktu sekitar 30 menit. Kurang lebih seperti ini, nanti dimasukkan perlahan-perlahan NaOH dimasukkan ke dalam susu sehingga semua tercampur dan menjadi larutan kedua yang siap kita masukkan ke dalam larutan pertama. Oke, Pak Ani, videonya sangat memberikan informasi dan banyak nih, Pak. Oke. Baik. Nah, ini sebentar, ini kira-kira apa saya butuh beralih atau enggak ya? Bentar. Kelihatan enggak ya ini kalau seperti ini? Enggak kelihatan ya? Iya, kalau seperti itu, nah itu udah kelihatan. Kurang kalau kelihatan, saya minta waktu barang 1-2 menit. Saya akan live sebentar, tapi saya akan join pakai, saya sudah siapkan kamera yang lain, biar nanti kelihatan. Pada fase terakhir ini nanti adalah fase di mana kita akan mencampurkan 2 larutan, terus kita hand blender, terus kita tuang ke cetakan. Nah, saya akan menggambarkan cara langsung, tapi saya izin untuk live sebentar di handle ya Mbak Emma, barang 1 atau 2 menit.
Oke, baik. Iya, Pak. Baik. Oke, teman-teman, sejauh Oke. kita udah berapa jam ya dari tadi nih udah dapat informasi apa aja, udah pasti udah banyak banget dan maksimal mungkin nih kita sediakan yang terbaik dan juga ngasih informasi yang bisa dibayangkan ya, karena memang nggak bisa praktek langsung, nggak bisa ketemu langsung nih. Jadi mau nggak mau tim pemateri dan juga tim dari teknik kimia menyediakan video. Jadi Pak Ani tuh kemarin sempat membuat video sendiri lalu diedit dengan kawan-kawan dari teknik kimia. Kalau boleh tahu nih teman-teman dari mana aja ya? Kalau saya lihat dari tadi di kolom ini kolom chat ada yang dari Blitar, dari Malang, ada juga yang dari Gresik, Surabaya, ada yang dari Medan jauh sekali. Ternyata ada yang dari Brebes juga. Wah, ternyata ini ya, apa informasinya sangat pesat juga ya nyampainya ke teman-teman. Ada yang dari Tuban, sama dengan Pak Ani nih, Kak Ari Wardana dari Tuban aslinya. Kalau boleh tahu juga nih teman-teman banyak yang SMA atau kuliah atau udah kerja nih. Wah, Kak Niko dari Rembang. Halo Kak, Rembang sehat ya Kak ya di Rembang? Ada yang kuliah, masih SMA, kuliah juga. Mungkin ada beberapa yang tadi sudah teman-temannya Pak Ani sudah bekerja. Halo Pak, selamat siang. Ya, udah kepala 4. Wah, siap Pak Muhammad Afif. Ya, nggak apa-apa Pak, kita di sini masih banyak kok Pak yang menuntut ilmu tak kenal usia gitu ya Pak ya. Oke, saya sudah masuk sebagai mahasiswa UISI dari Medan. Wah, Kak Patar ya, jauh sekali dari Medan ini apakah mahasiswa baru Kak? Ada juga yang dari Lombok NTB nih Kak Hasanuddin. Wah jauh sekali di Lombok NTB. Saya pengen tuh kapan-kapan ke Lombok atau mungkin UISI nih, UISI Ambassador besok-besok bisa melakukan branding ya ke Lombok NTB. Jadi biar mahasiswanya juga lebih banyak lagi nih yang dari luar Jawa gitu. Pak Ari Widodo, halo saya teman kuliahnya Pak Ani. Sukses untuk Pak Ani dan teman-teman semua. Amin. Terima kasih Pak Ari Widodo. Mungkin lain waktu bisa berkenan juga nih buat sharing pengalamannya dan ilmunya juga ke teman-teman. Oke, tadi Kak Patar mahasiswa baru. Wah, alhamdulillah sekali ya beruntung sekali bisa masuk di UISI karena memang nanti UISI bakal banyak informasi beasiswa juga, terus Kak Patar juga nanti bisa ikut lomba-lomba. Pokoknya jangan khawatir kalau misalnya masuk UISI takut nanti nggak bisa ikut lomba atau banyak saingannya, jangan khawatir. Yang penting dari kita sendiri udah ada niat, nanti insya Allah UISI fasilitasi. Ada lagi nih, ada yang dari Madura. Wah, dari Madura. Saya juga kebetulan dari Madura nih teman-teman, Syarifah. Terus habis itu Maulana Hasan Asyuk. Saya dari tadi Kak gitu. Saya menyapa teman-teman ini Pak, ternyata ada yang banyak dari luar Jawa Pak, ada yang dari NTB, ada yang dari Medan tadi Pak udah jadi mahasiswa baru nih Pak. Ada juga tadi Ya, Pak. ini saya sudah ready. Oh ya baik Pak. Jadi kita, ini adalah 2 larutan yang saya sebutkan tadi. Ini adalah larutan pertama. Nah, ini larutan campuran 3 minyak, sedangkan ini tadi adalah susu dengan NaOH. Jadi karena saya tadi ini sendirian, idealnya adalah masih dalam bentuk yang liquid atau masih enggak terlalu padat, tapi ini sudah sedikit memadat, tapi tidak apa, nanti kita coba blending, terus saya sudah sediakan cetakan. Kelihatan, Mbak Emma? Kelihatan kok Pak, kelihatan Pak. Oke, baik. Jadi nanti kalau mau bikin 10 batang sabun batangan dengan berat 80 gram masing-masingnya, nah, larutan pertama itu adalah 700 ml. Ini minyak 3 campuran minyak ini sudah sekitar 700 ml. Nanti kita tambah sekitar 200 ml campuran larutan kedua. Nah, ini kita tambahkan langsung ke dalam ini minyaknya ini. Harusnya dia masih liquid, tetapi karena saya menyiapkannya tadi kebetulan sendirian, jadi ini sudah sedikit agak menggumpal. Nah, ini kalau sudah tercampur seperti ini, termometernya diambil, kita langsung lanjut dengan menggunakan hand blender. Terus kita lakukan hand blending.
Kalau sudah pre-stress itu seperti apa? Stress itu seperti ini. Dia sudah, kalau orang bikin kue itu sudah kalis gitu ya. Jadi kita sudah nggak bisa membedakan lagi mana minyaknya dan mana campuran larutan keduanya atau larutan linya itu kita sudah nggak tahu. Seperti ini berarti dia sudah siap untuk dituang. Nah, biasanya adalah ketika kita ingin menambahkan pewangi, di fase inilah kita mulai menambahkan pewangi ke dalam sabun yang kita produksi. Tapi kalau ada beberapa, misalkan ini ada komunitasnya Pak Ani, komunitas apa? Kopi gitu ya. Kita ingin menambahkan kopi misalkan, itu juga bisa. Jadi nanti kita langsung tambahkan kopi. Nah, kurang lebih seperti ini. Misalkan ini Pak Ani disediakan kopi, terus kita tambahkan kopi. Nah, tambahkan parfum, ini tinggal diaduk biasa saja. Nah, ini kalau yang jago bikin kue bisa bentuk pola yang bagus-bagus ini. Kita aduk, nggak usah pakai hand blender, kita pakai sendok saja sampai dia nyatu. Nah, sesudah nyatu seperti ini, jadi ini tadi pakai apa? Kopi dan susu. Jadi kalau di teknik kimia WC, kopi susu itu nggak hanya diminum, tapi bisa dibuat mandi. Nah, ini sudah gabung. Selanjutnya kita tuang ini di cetakan. Nah, ini kalau yang jago bikin kue bisa bikin pola-pola tertentu. Karena ini untuk praktek, ya gini aja, enggak apa-apa. Nah, seperti ini sudah jadi. Kita tinggal tunggu sampai sabun ini akan membeku. Nanti kalau dia sudah dalam waktu kurang lebih 6 jam, sabun itu akan membeku seperti ini. Nah, ini tadi, ini Pak Ani geser, dia masih cair, nanti dia akan padat seperti ini, tinggal kita keluarkan. Nah, kalau kita keluarkan, ya jadinya akan seperti ini, padatan gini. Nah, cukup jelas, Mbak Emma? Sangat jelas, Pak. Sangat Oke, lengkap baik. juga, Pak. Ini ya, Pak, yang sudah jadi ya, Pak. Ya, ini yang sabun sudah jadi. Kalau yang ini masih jadi saya tunjukkan ya. Ini yang masih dicetakan, baru kita tuang tadi. Nanti kalau dia sudah sekitar 1 kali 24 jam, dia akan padat seperti ini. Nah, ini sudah padat, nggak cair lagi. Terus kita baru bisa keluarkan, jadi ini. Selanjutnya nanti kita potong. Kita potong pakai apa? Kalau yang punyanya Pak Ani ya langsung dipotong menggunakan desain cetakannya Pak Ani yang saya share tadi itu. Cetakan ini. Nah, kalau Pak Ani tinggal ini saya masukkan ke sini, terus saya potong-potong pakai cutter. Nah, kurang lebih seperti itu saja proses pembuatan sabun. Saya izin live, saya ganti ke laptop lagi ya. Baik, Pak. Oke, teman-teman, gimana nih? Saya mau ini dong komentarnya dari teman-teman, kira-kira informasi yang sudah diberikan dari video tadi. Terus Pak Ani tadi sempat praktek langsung ya, ternyata beliau sudah menyiapkan sabun yang masih cair, masih campuran, dan juga yang sudah jadi, ternyata beliau sudah menyiapkan dari kemarin sepertinya, teman-teman. Kalau menurut teman-teman gimana? Nanti bisa, setelah ini mungkin langsung sesi tanya jawab, jadi bisa langsung berikan pertanyaannya di kolom chat. Nanti saya bantu bacakan. Kalau misalnya belum bisa atau belum berkenan untuk menyalakan mic-nya, nanti bisa saya tanyakan langsung ke Pak Ani. Jangan khawatir. Nah, ini udah beberapa yang masuk nih pertanyaannya. Lagi menunggu Pak Ani join. Oke, saya sudah join kembali Mbak Emma. Oh iya, Bapak. Langsung saja mungkin kita ke sesi pertanyaan ya, Pak, karena sudah cukup banyak nih, Pak. Ya, Oke, tadi ada yang bertanya, Pak, di sela-sela Bapak menyampaikan materi kedua mungkin itu, Pak, dari Muhammad Syahrul di Surabaya. Mungkin mau open mic atau saya bacakan saja nih, Kak Syahrul. Mungkin saya bacakan ya, Pak. Kenapa sabun mandi dan sabun wajah itu dibedakan, Pak? Dan bagaimana efek dari sabun mandi jika dilakukan pada wajah?
Baik, kalau sabun mandi sebenarnya nggak dibedakan, pada dasarnya sama. Tetapi kalau untuk badan dan wajah itu kan kulit kita beda ya sifatnya antara kulit di wajah dan kulit di badan. Karena itu kalau yang sabun mandi biasanya menggunakan minyak-minyak yang murah. Misalkan saya contoh brand yang paling terkenal Unilever gitu. Dia nggak akan mungkin buat sabun dengan bahan-bahan seperti yang saya share tadi. Bisa-bisa nanti dia harga jualnya nggak nutut, padahal sabun batangan, saya sudah lama nggak beli sabun soalnya. Satu batang itu berapa ya sekarang kisaran? Mungkin nggak nyampe 5.000 kan? Mungkin Iya, 3.000. 3.000 Ya kan? Pak, ya. Akhirnya dia pakai, betul. Akhirnya dia menggunakan minyak yang cukup murah, atau bahkan untuk grade-nya tuh belum sampai ke food grade. Tapi kalau yang Pak Ani share tadi, itu adalah khusus dari sabun kecantikan. Jadi kan itu di depan tadi Pak Ani sudah ngasih tahu juga, memberikan informasi bahwa bisa kok, ini nanti minyaknya, minyak palm oil-nya ganti dengan jelantrah. Jelantrah itu bahasa Indonesianya apa ya? Minyak yang sudah bekas penggorengan. Cuma nanti disaring dulu sehingga minyaknya bersih. Nah, itu kalau untuk badan tidak ada masalah. Barangkali ini ada Bapak Ibu yang daripada cuma ngopi-ngopi nggak ada produktivitasnya kurang, nah bisa ini. Dan mungkin dengan senang hati kalau wah masih kebingungan ini, kita nggak bisa ini kalau cuma dari webinar yang boleh nanti difasilitasi oleh UISI nanti bisa kita dampingi Pak. Jadi di perguruan tinggi itu kan ada tridharma ini ya, dosen itu punya 3 tugas utama. Yang pertama itu mengajar, yang kedua itu pengabdian masyarakat. Nah, ini salah satu bentuk pengabdian. Monggo saya dengan senang hati kami selaku dosen UISI khususnya saya pribadi di teknik kimia, kalau ada komunitas-komunitas seperti ini bisa langsung mendatangi UISI secara langsung atau mengkontak. Nanti insya Allah kami dampingi Pak. Barangkali di desanya tuh banyak lagi panen apa ini namanya bengkoang nih, nggak laku gitu. Nah, terus kita bikin sabun gitu. Nah, monggo silakan dengan senang hati nanti kita dampingi. Jadi itu ya yang bedain cuman ya kalau untuk badan itu harus murah, jangan mahal gitu. Jadi bahannya yang beda. Baik Pak Ani, terima kasih. Gimana nih Kak Syarul sudah menjawab ya. Lanjut saja Pak, ini dari Hilda dari Gresik Pak mau menanyakan. Saya dulu pernah membuat sabun, tetapi ketika dipakai itu busanya sedikit hampir tidak sama sekali. Bagaimana caranya agar bisa sabunnya itu bisa menghasilkan busa yang banyak Pak? Terima kasih. Nah ini Pak salah satu tadi ciri-ciri orang ya, triknya. Ya. Nah, kalau mau busanya banyak, itu jangan gunakan minyak yang mendekati angka 16. Gunakan saja minyak kelapa yang lebih banyak komposisinya. Jadi minyak kelapanya dibanyakin, minyak sawitnya dikurangin. Nah, nanti busanya akan gede-gede, suka tuh kita. Nah, minyak zaitunnya jangan dikasih. Ya udah pakai 2 jenis minyak enggak apa-apa. Tapi perbanyak komposisi minyak kelapanya. Ya, itu Mbak Emma. Oh ya baik Pak. Mungkin Mbak Hilda sudah bisa menjawab ya Pak. Mbak, jawaban dari Pak Ani. Ini lanjut saja ya Atau Pak. mau kita praktek? Oh ya udah dilanjut nanti kalau memang masih ada waktu saya praktekkan dengan menggunakan kalkulator ya. Silakan. Ya, Pak. Ini dari Mbak Syarifah Nuraini dari Madura. Mbak mau open mic, Mbak? Halo Mbak Syarifah. Ya Mbak Emma, halo. Halo. Monggo kalau mau tanya langsung. Pak Ani izin bertanya Pak, saya Syarifah. Jadi untuk apa namanya? Kemarin kan itu kan larutan 1 dan larutan 2-nya itu kan bikinnya kemarin. Itu bisa disimpan apakah setelah kita bikin larutan itu harus langsung dieksekusi buat tadi dicampur itu Pak? Kalau misalkan boleh boleh disimpan di mana? Makasih Pak Ani. Oke, baik. Ya sama-sama. Kalau disimpan pada dasarnya selama NaOH-nya itu masih aktif masih bisa, tetapi seiring berjalannya waktu, NaOH itu kan akan menguap. Ada yang menguap sehingga dia inaktif. Karena memang NaOH itu cepat sekali menguapnya. Bahkan di udara bebas di Indonesia yang humidity-nya tinggi ini, dia bisa langsung meleleh itu. Mencair maksudnya, maaf. Nah ini kalau disimpan terlalu lama, nanti kemungkinan tetap bisa digunakan, akan tetapi sabun yang dihasilkan kemungkinan akan lebih berminyak. Nah ini yang perlu hati-hati. Contohnya tadi yang saya gunakan ini saya buat kemarin malam. Karena saya nggak ada helper, ya udah saya bikin kemarin malam, terus disimpan di mana? Kebetulan enggak saya simpan di tempat terbuka. Tempat terbuka terus ya sudah intinya jangan dipanaskan, sudah ditutup biar dia tidak terkontaminasi, dijaga temperaturnya sebisa mungkin tapi segera diaduk-aduk, Mbak. Karena kalau enggak dia akan mengeras. Ya. Intinya kalau dia masih aktif, kalau pengen aktif sebenarnya bagaimana, Pak? Ini kalau orang Surabaya kan bonek ya. Sudah, masukin aja jarimu gitu. Cuk. Kalau masih terasa gatel ya aktif. Kalau udah nggak usah gatel nih jari saya, ya berarti itu nggak aktif, nggak bisa dipakai. Nah, kurang lebih gitu. Ini kasarannya kalau mau hemat ya. Ini aktif atau enggak gitu.
Baik Pak, terima kasih Pak Oke. jawabannya dan juga Mbak Syarifah pertanyaannya. Bagaimana Mbak sudah menjawab? Sudah Berkaitan terima sama kasih. baik, makasih Mbak. Berkaitan dengan penyimpanan nih Pak, ada yang bertanya dari Kak Maulana Hasan, itu penyimpanannya apa boleh di freezer Pak? Penyimpanan apa ini? Iya, yang Sabun. sebelum keras itu Pak. Oke. Jadi mungkin habis membaca ya, salah satu trik agar sabun itu warnanya menjadi, biasanya sabun itu warnanya nggak putih. Jadi kalau dia mau berwarna-warni, kan sabun ada yang warna merah, ada warna putih, itu sebenarnya dikasih pewarna. Ada pewarnanya sabun itu ada, tapi kalau sabunnya itu natural, tidak menggunakan pewarna, base warnanya itu sebenarnya seperti ini. Pak, saya dekatkan. Nah, warnanya dia nggak putih. Dia cenderung agak apa ya? Agak coklat, krem ini ya. Akan tetapi kalau kita mau triknya supaya dia mau putih tanpa menggunakan bahan kimia tambahan, salah satunya setelah mencampur tadi, nah ini sudah mengeras, yang kita praktekkan tadi. Ini sebelum dia benar-benar mengeras, ini bisa kita masukkan ke freezer. Mungkin besok baru dikeluarkan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah warnanya lebih pucat. Nggak putih-putih banget, tapi dia cenderung kepucat. Itu Pak Ani pernah praktekkan. Itu ada memang di beberapa literasi. Sebenarnya literaturnya adalah ketika kita bisa menurunkan temperatur reaksi dari saponifikasi antara larutan 1 dan larutan 2 tadi itu, kedua campuran itu kalau dicampur kan terjadi saponifikasi. Nah, kalau temperaturnya nggak terlalu tinggi, maka dia warnanya akan cenderung kecerah. Nggak putih ya, krem tapi kecerah. Dan itu cantik menurut saya. Tapi kalau nanti ada iseng-iseng, kalau pengen tahu sabun yang paling mahal, sabun batangan itu namanya Alepo. Alepo itu sabunnya kayak gini, lebih coklat lagi, karena dia menggunakan minyak zaitun dominannya. Iya, Pak. Minyak zaitunnya 80% kalau nggak salah. Oke, itu yang bisa saya jadi boleh kalau kita mau ngetrik dimasukkan ke dalam freezer. Tapi saat proses kuring, ini kan masuk pada fase proses kuring ya. Proses kuring dibiarkan seperti ini, itu waktunya 2 minggu sampai 1 bulan baru boleh dipakai. Jadi walaupun sudah mengeras, besok jangan langsung dipakai. Kamu akan gatelan nanti, kulitmu gatal-gatal. Karena adanya reaksi, NaOH-nya masih aktif, dia bereaksi, akhirnya mengeluarkan kalor. Dampak ke kulit kita apa? Ya gatal-gatal itu. Oke, lanjut. Baik, Mbak Ima, ada pertanyaan lagi? Pak. Ada banyak Pak. Ini Pak dari Oke, monggo. Kak Fredinanda Pradana dari Gersik. Kak Freddy mungkin mau langsung open mic biar bisa ngobrol langsung sama Pak Ani. Halo, selamat siang Kak. Jagain nenek saya sebentar soalnya. Oh ya baik, kalau gitu saya bacakan ya Pak. Ya, silakan. Oh ya. Ini Pak, semisal memilih bahan yang disukai tapi takutnya tidak cocok di wajah atau kulit itu gimana ya Pak agar tidak terjadi kenapa-kenapa di kulit tubuh kita Pak? Halo Pak? Suaranya kurang jelas, Mbak. Bisa Oh, ya, diulangi? Bisa diulangi? Tapi suara Bisa saya diulangi, kedengeran Mbak ya? Ima, pertanyaannya? Baik. Dari Kak Freddy di Gresik Pak, mau bertanya. Sekarang kedengeran, tadi putus-putus. Oh ya baik Pak. Semisal memilih bahan yang disukai tapi takutnya tidak cocok di wajah. Halo Pak? Bentar. Ya, gimana? Maaf, gangguan sinyal sepertinya saya. Ya, gimana Mbak Ima? Ini udah jelas ini. Semisal memilih bahan yang disukai tapi takutnya tidak cocok di wajah Pak. Itu bagaimana caranya memilih dan memastikan agar tidak kenapa-kenapa tuh Pak di tubuh. Karena mungkin khawatir juga Pak karena menggunakan sabun yang dibuat sendiri gitu Pak. Oke, baik. Kuncinya sebenarnya ada di kalkulator sabun tadi yang pertama kita pelajari tadi ya. Tadi itu sebenarnya kalau ini kita untuk sendiri, untuk kita gunakan sendiri, tentu kita mengenali kulit kita. Karena kulit kita itu tingkat cleansingnya itu malah nggak boleh kering yang disyaratkan oleh kalkulator tadi. Jadi kuncinya sebenarnya pergantian bahan itu bisa dilakukan di kalkulator online pembuatan sabun tadi. Dia kan nanti akan memunculkan propertiesnya. Nah, itu silakan nanti dicocokkan saja. Kulitnya tuh yang paling cocok itu masuk di range distandarkan oleh si website online ini, kalkulator ini. Pada umumnya selama saya kurang lebih berapa tahun ya ini bikin sabun. Saya belum pernah dapat komplain tidak cocok. Karena memang ringnya ini adalah untuk ring sabun kecantikan yang ada di website ini. Jadi insya Allah ini aman untuk kategori semua jenis kulit ya.
Kurang lebih seperti itu Mbak. Jadi kita pakai patokan ring yang ada di kalkulator sabun itu. Saat kita Iya. viewer shape itu tadi, nanti akan muncul sifat-sifat dari sabun kita. Itu aja Baik, yang jadi Pak. Terima patokan, kasih, Mbak. Pak. Ya, karena sejauh ini mungkin ada beberapa teman Ya. saya, Pak, yang menggunakan cara dari Pak Ani buat sabun, sampai sekarang juga masih aman-aman aja kok, Pak. Iya. Iya, syukur kalau diaplikasikan, bisa hemat Iya. belanja nanti. Betul, Pak. Karena bisa dapat 50 batang, Pak, itu bisa banyak sekali, Pak. Nggak bisa berapa bulan. Ya nanti maksudnya kalau ini ada, misalkan ada ibu-ibu atau mas-masnya tergabung dalam Karang Taruna atau mungkin dalam bentuk ibu-ibu PKK kan lumayan juga kalau ini ada 1-2 orang yang memang volunteer mau bikin ini, sehingga dalam satu RT itu nggak usah beli sabun mandi, produksi sendiri. Betul, Pak, betul. Kan kurang lebih Betul. seperti apalagi kalau ada inisiatif, oke ini kita kumpulkan jelantah atau minyak bekas goreng, ya nggak apa-apa kalau cuma untuk tubuh ya, kalau untuk wajah ya gunakan yang saya rasakan tadi itu lebih bagus. Baik, Pak Ani. Oke, Terima kasih, masih Pak. ada pertanyaan Mbak Emma? Masih ada, Pak. Mungkin beberapa lagi ya, Pak, ya ini. Ini ada yang bertanya nih, Pak. Dari Denny Aji Prakoso, asalnya dari Solo, Pak. Saya terkadang memakai sabun merek tertentu membuat kulit saya jadi kering. Kandungan apakah yang membuat kulit jadi kering nih, Pak? Maaf, suaranya putus-putus lagi Mbak. Oh, iya maaf, Pak. Tadi Kak Denny bertanya, kandungan apa yang di sabun yang bisa membuat kulit kita itu kering, Pak? Kandungan apa ini? Conditionernya itu ya. Jadi Iya. kalau nanti di properties, kalau conditionernya itu dia kurang, itu biasanya membuat kulit kita jadi kering. Nah ini dampaknya, kalau ini yang saya rasakan ya, yang selama ini, karena saya sudah lumayan lama pakai sabun buatan sendiri, akhirnya ketika saya beralih ke, atau bukan beralih ya, misalkan lagi bepergian, terus lupa bawa sabun yang buatan sendiri, terus saya pakai sabun itu, sabun kulit saya terasa kering, sangat kering. Nah kalau komposisinya yang bagus untuk melembabkan itu apa? Itu fat. Yang menggunakan susu. Susu itu kan ada kandungan lemaknya. Nah, kalau apa boleh Pak dikasih lemak hewan? Banyak. Di luar negeri itu pakai, ya mohon maaf yang non muslim itu kadang pakai lemak babi. Minyak dari lemak babi. Tapi bisa juga menggunakan minyak dari lemak yang mengandung lemak-lemak itu boleh digunakan karena membuat kondisi kulit kita menjadi lebih lembab. Nah itu. Jadi conditionernya itu Mbak, conditioningnya itu kalau di range itu insya Allah tidak akan membuat kulit kita menjadi kering. Tetapi kalau itu dampak jeleknya kulit kita kalau pakai sabun sering mandi pakai sabun buatan kita sendiri dengan formulasi yang saya berikan tadi, biasanya kalau pakai sabun lain itu jadi peka. Pekanya bagaimana? Ya ini mungkin kayak orang ngerokok terus berhenti rokok, jadi alarm tubuhnya itu on semua. Onnya bagaimana? Mudah kena flu. Itu kan salah satu bentuk alarm. Kalau di kulit bagaimana? Ya sudah kulit kita terasa kering. Nah, itu alarm tubuh kita bahwa ternyata ada bahan-bahan yang tidak cocok dengan kulit kita. Tapi kalau kita bandel, kulit badak biasanya nggak ngurus itu. Udah lanjut aja gitu. Tapi kalau terbiasa nanti pakai sabun yang alami seperti ini ya biasanya akan terasa. Iya, Pak. Sayangnya saya berkulit tidak kuning ya, saya berkulit sawo ini. Harusnya jadi narasumber tuh istri saya mungkin, kulitnya agak putih gitu. Biar pas gitu ya, Pak. Ayo silakan, ada pertanyaan lagi Mbak Mungkin Emma. jawaban dari Pak Ani tadi berkaitan sama salah satu pertanyaan dari seorang guru nih Pak Abdul Rahman dari guru MTSN 1 Bone. Ini mungkin bacanya Pak ya. Beliau bertanya nih Pak, sabun banyak mengandung alkali. Nah, bagaimana yang tidak merusak kulit dan terkadang sabun juga membuat kering Pak? Mungkin ada komposisi lain itu Pak yang gimana Mbak? Gimana Mbak? Bisa diulang? Baik, sabun mengandung banyak alkali ya Pak. Lalu bagaimana caranya agar tidak merusak kulit dan juga tidak membuat kulit kering Pak? Ya. Berkaitan dengan Bapak, mungkin ada komposisi yang bisa buat sabunnya biar nggak merusak kulit itu Pak dan bikin nggak kering gitu Pak? Ini sinyal saya yang Mbak Emma, biar saya bisa di chat mungkin. Saya kurang begitu jelas mendengar pertanyaannya Mbak Emma. Ada di chat Pak. Pertanyaannya siapa ya? Ini saya coba lihat di chat. Dari ini Pak, di atasnya dari WC Ambassador itu ada siapa, itu Pak. Dari Bapak pukul berapa? Rahman. Pukul 10.45. 10.45. Oh ini, sabun banyak mengandung alkali. Betul. Bagaimana yang tidak merusak kulit dan terkadang sabun membuat kulit kering. Ya, terima kasih Pak, siapa ini? Pak Abdurrahman. Baik, kalau pengen kulit kita tidak terlalu kering,
itu salah satu triknya adalah menggunakan, tadi kan kita bikin larutan 2 larutan Pak ya. Kalau yang larutan pertama minyak-minyakan tadi itu nggak perlu diganti, yang perlu diganti adalah yang larutan kedua. Yang larutan kedua kalau pengen lebih soft itu bisa ditambahkan sedikit KOH, jadi ada rasio KOH, NaOH ditambah dengan susu. Susu itu yang paling membuat kulit kita itu jadi lebih lembab, tidak kering. Tetapi yang paling jelek itu kalau kita menggunakan air. Nah, kebanyakan yang di komersial itu dia menggunakan air destilasi. Kan pengennya murah. Kalau air kan murah, tapi kalau pengen dia tidak kering, jangan gunakan air murni, tapi gunakanlah susu atau gunakanlah liquid yang mengandung lemak. Itu Mbak Ima. Iya, Pak. Kuncinya di situ. Karena kan biasanya nih Pak yang cewek-cewek itu agak sensitif gitu Pak mungkin kulitnya, jadi kayak khawatir kira-kira nanti bisa nggak ya kalau misalnya sabun yang kita bikin sendiri tuh bikin kulit kita tuh lembut atau enggak gitu Pak. Ya, betul Mbak Ima. Ya, Mungkin betul Mbak Ima. Kalau bagaimana Pak? ya, seperti yang saya resepkan tadi, biasanya saya juga, cuman akhir-akhir ini karena saya memang fokus di kopi dan kambing, lebih ke arah kambingnya, lebih ke arah untuk dagingnya, itu sekarang ini saya kalau sabun itu nggak terlalu banyak, tetapi kalau dulu saya menjualnya itu, atau ya masih lah ada orderan sabun itu, 1 batang itu kalau yang pure, saya sebutnya pure ya, nggak ada campurannya kopi, nggak ada campurannya karbon aktif, itu saya menjualnya eceran itu di kisaran 12.000. Jadi ini kalau mau dibuat bisnis kecil-kecilan di tengah pandemi ya lumayan sih. Atau minimal mengurangi biaya belanja. Kan jalan terahnya itu daripada dibuang ke tempat cucian piring, itu dikumpulkan saja terus dibikin sabun kan lumayan untuk keluarga. Iya Pak, baik Pak. Mungkin kita udah di akhir sharing ya Pak ya. Banyak sekali nih Pak. Ya, Terima kasih banyak Pak Ani sudah menjawab. Karena tim panitia mau memberikan hadiah nih Pak, pertanyaan terbaik gitu Pak ya maksud saya. Mungkin Pak Ani bisa langsung milih nih Pak 2 pertanyaan terbaik. Oke, baik. Yang pertama saya pilih Pak Abdurrahman, sudah jauh-jauh dari Bone, sudah hadir mengikuti webinar ini. Yang kedua tadi ada pertanyaan cukup bagus dari Bapak Ari Widodo. Tadi yang dia mengkonversi dari berat lebih ke arah volume, karena memang di lapangan jarang ya kita nimbang-nimbang itu lebih banyak minyak itu berapa liter, jarang kan beli minyak kiloan gitu. Nah, dua pertanyaan itu Mbak yang menurut saya bisa dikasih hadiah ya? Iya, hadiah Pak. Monggo, silakan Mbak Emma. Jadi berarti selamat kepada Pak Ari Widodo dan juga Bapak Abdurrahman karena sudah memberikan pertanyaan terbaik dan bisa dapat hadiah Pak. Lumayan buat jajan dari rumah aja. Nanti akan dihubungi oleh panitia ya Pak untuk hadiahnya untuk Pak Ari dan juga Pak Abdurrahman. Terima kasih banyak Pak Ani sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di webinar. Ya, sama-sama. Tadi teman-teman Ani Bapak siapin ya Pak untuk mengisi, mungkin lain kali ada diminta untuk mengisi, memberikan dan demo gitu Pak ya, mungkin langsung di silakan. Kalau memang nanti ada komunitas yang memang ingin mengembangkan selain dari acara webinar ini menjadi sebuah produk dan butuh pendampingan, saya rasa UISI sangat terbuka, jadi nanti bisa dikomunikasikan dan kita bisa mendampingi agar ya lebih bermanfaat, tidak hanya berakhir dengan acara webinar seperti ini saja. Monggo Mbak Emma. Baik Pak, sebelum saya akhiri mungkin kita foto bersama dulu ya Pak, foto bersama secara virtual nih Pak yang lagi hit sekarang. Oke. Monggo Mbak Panitia, Mbak Panitia yang mau foto nih, saya hitung aja ya. Oke, bisa on cam semuanya teman-teman biar bisa kita dokumentasikan buat besok-besok. Terima kasih sudah hadir. Oke, udah pada on cam semua ya. Jadi bisa langsung di capture sama tim panitia nih. 1, 2, 3. Bisa kasih jempolnya teman-teman biar keren kalau foto. Oke, terima kasih banyak untuk audiens teman-teman yang sudah jauh-jauh dan menyempatkan waktu untuk ikut webinar ini. Terima kasih juga untuk Pak Ani untuk ilmu dan pengalaman yang sudah di-sharingkan yang sangat bermanfaat. Semoga sehat-sehat selalu ya Pak dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini. Oke, terima kasih. Teman-teman juga kalau masih mau tahu tentang webinar untuk selanjutnya di hari selanjutnya nanti bisa lihat di @sayauisi atau di Wisi Ambassador. Nanti teman-teman bisa lihat di situ. Untuk mau tanya lagi seputar sabun atau seputar yang kemarin sempat ada prodi TIP, nanti bisa langsung aja di DM saya Wisi atau di Wisi Ambassador. Dan selanjutnya teman-teman bisa langsung isi feedback untuk nantinya bisa dapat sertifikat. Itu udah di-sharing sama teman-teman dari panitia Wisi Ambassador di kolom komentar di feedbacknya ya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih banyak lagi. Mungkin itu saja dari saya, Emma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Bye, Ma. Terima kasih banyak, Pak. Salam.